siapa bijak hati memperhatikan perintah-perintah, tetapi siapa bodoh bicaranya akan jatuh. Amsal 10 ayat 8. Siapa bijak hati memperhatikan perintah-perintah, tetapi siapa bodoh bicaranya akan jatuh. Ayat 8. Siapa bijak hati memperhatikan perintah-perintah, tetapi siapa yang bodoh bicaranya akan jatuh. Amsal 10 ayat 8. Siapa bijak hati memperhatikan perintah-perintah, tetapi siapa bodoh bicaranya akan jatuh. Amsal 10 ayat 8. Siapa bijak hati memperhatikan perintah-perintah, tetapi siapa bodoh bicaranya akan jatuh. Amsal 10 ayat 8. Siapa yang bijak hati akan menurut perintah-perintah, tetapi orang bodoh pembicaraannya akan jatuh. 10 ayat 8. Siapa bijak hati memperhatikan perintah-perintah, tetapi siapa bodoh bicaranya akan jatuh. Amsal 10 ayat 8. Siapa bijak hati memperhatikan perintah-perintah, tetapi siapa bodoh bicaranya akan jatuh. Amsal 10 ayat 8. Siapa bijak hati memperhatikan perintah-perintah, tetapi siapa bodoh bicaranya akan jatuh. Amsal 10 ayat 8. Siapa bijak hati memperhatikan perintah-perintah, tetapi siapa bodoh bicaranya akan jatuh. Amsal 10 ayat 8. Siapa bijak hati memperhatikan perintah-perintah, tetapi siapa bodoh bicaranya akan jatuh. Amsal 10 ayat 8. Siapa bijak hati memperhatikan perintah-perintah, tetapi siapa bodoh bicaranya akan jatuh. Amsal 10 ayat 8. Siapa bijak hati memperhatikan perintah-perintah, tetapi siapa bodoh bicaranya akan jatuh. Amsal 10 ayat 8. Siapa bijak hati memperhatikan perintah-perintah, tetapi siapa bodoh bicaranya akan jatuh. Amsal 10 ayat 8. Siapa bijak hati memberikan perintah-perintah, tetapi siapa bodoh caranya akan jatuh. Haleluya, puji Tuhan anak-anak sekolah minggu. Kita kembali lagi sekolah minggu hari ini ya. Meskipun anak-anak belum boleh ke gereja, bukan berarti kita nggak ibadah loh. Ya, tapi kita mau tetap ibadah sama Tuhan, kita mau tetap nyanyi buat Tuhan, kita mau tetap menyenangkan hati Tuhan. Karena ingat Tante Desi bilang, Tuhan itu hadir di dalam hidupmu, di dalam hidup Tante Desi, dan di dalam hidup semua teman-temanmu. Yuk, kita mau mulai sekolah minggu, semua duduk manis, tidak ada lagi yang main-main, tidak ada yang lari-lari. Kita mau nyanyi buat Tuhan. Kita angkat lagu kita yang pertama, kita nyanyikan lagu
Bapa, Engkau sungguh baik. Semua tangannya dilipat, matanya ditutup, nyanyi dengan sungguh-sungguh buat Tuhan. Haleluya. Bapa, Engkau sungguh baik. Bapa, Engkau sungguh baik. Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah, kasih-Mu melimpah di hidupku, Bapakku berterima kasih. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini. Berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Angkat tangan kanan ke atas, katakan ku naikkan. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habis, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu selalu baru, selalu baru, dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Ku naikkan syukur, nyanyikan dengan segenap hati. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, buat hari yang Kau beri. Tak habis-habis, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu selalu baru, selalu baru, dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Besar setiamu, besar setiamu, besar setiamu, besar setiamu, besar setiamu, besar setiamu di sepanjang hidupku. Yuk semuanya, tangannya dilipat, matanya ditutup. Ikutin Tante Desti berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan sudah menjaga, melindungi kami semua. Kami boleh sehat, boleh kuat, semua karena Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, sebentar kami mau beribadah kepada Tuhan. Tuhan berkati nyanyian yang akan kami nyanyikan.
Tuhan berkati firman Tuhan yang akan kami dengar. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau semangat, sukacita, sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami siap memulai ibadah kami. Haleluya, 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 amin. Ya, puji Tuhan. Anak-anak sekolah minggu tadi kita udah berdoa, bilang Tuhan aku mau semangat, aku mau sungguh-sungguh nyanyi buat Tuhan. Ya, sekarang semua bangkit berdiri, gerakan tangannya, gerakan kakinya. Kita mau nyanyi dulu satu lagu, karena kalau sore biasanya tuh suka udah ngantuk, udah capek. Kita nyanyikan dulu lagu, tanganku ke depan, tanganku ke belakang ya. Biar kita gerak-gerak dulu. Ayo nyanyi dengan sukacita. Haleluya. Tanganku ke depan, tanganku ke belakang, tanganku ke depan dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan puji Tuhan. Bersama-sama pinggang, pinggangku ke depan, pinggangku ke belakang, pinggangku ke depan dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan puji Tuhan. Bersama-sama kepalaku ke depan, kepalaku ke belakang, kepalaku ke depan dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan puji Tuhan. Bersama-sama, oke. Coba tadi tangannya udah digoyang-goyang, kepalanya digoyang-goyang, pinggangnya digoyang-goyang. Berarti semua harus semangat bernyanyi buat Tuhan. Kita mau nyanyi lagu yang pertama. Kita nyanyi lagu KASIH. Kasih itu sabar, kasih itu tidak suka marah-marah. Kita mau nyanyi dengan sungguh-sungguh. Oke, gerakan ya. Haleluya. KASIH, KASIH. Kasih, 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 kasih itu sabar. Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah. Peluk sayang kepada teman seperti kasih Yesus. Ya, stop dulu. Kalau di rumah ibadahnya mungkin sama dedeknya atau kakaknya atau cicinya atau dedek, semuanya pokoknya ketika bilang kasih itu sabar kamu hadap-hadapan. Peluk dipeluk ya. Tapi kalau misalnya sendiri, ajak mama, peluk mama. Oke, ya kita mulai dulu. KASIH, haleluya. KASIH, KASIH. Kasih, 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 kasih itu sabar. Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah. Peluk sayang kepada teman seperti kasih Yesus. Kasih itu sabar, kasih itu sabar, tidak suka marah-marah. Peluk sayang kepada teman seperti kasih Yesus. Iya, tetap berdiri ya, nggak ada yang duduk ya. Tadi dibilang kasih itu sabar, tidak suka marah-marah. Bilang sama dedenya, sama kakaknya, sama mungkin yang di sebelahnya siapapun itu, bilang gak boleh marah-marah loh. Kasih itu harus sabar. Ya, kita mau sambung pujian yang lain. Kita nyanyikan lagu Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Haleluya. Tepuk tangan semuanya. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus
jawab dulu. Nanti kan Tante Desi susah nih ya, pakai tangan satu, kalian pakai tangan dua. Pas dibilang lebih indah dari pelangi, tangannya dua-duanya. Lebih indah dari bintang di langit, dua-duanya. Tante Desi kan susah nih, tangannya satu pegang mic ya. Jadi dua-duanya tangannya, oke? Yuk, kita nyanyi lagu ini. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Lebih indah, dua tangan ya. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang. Oh Yesusku, sekali lagi kasih Yesus. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Lebih indah, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang. Oh Yesusku, iya. Sekarang boleh duduk. Kasih Yesus itu begitu indah. Seperti Tante Desi pernah ceritakan, Yesus disalibkan, Yesus tangannya dipaku, kakinya dipaku, kepalanya dikasih mahkota duri. Buat siapa? Buat Tante Desti, buat Om Edu, buat anak-anak sekolah minggu, buat papa mama, buat semua orang yang mengasihi Tuhan. Tuhan Yesus itu mati untuk kita, karena Yesus itu begitu mengasihi kita. Oleh sebab itu, anak-anak sekolah minggu, Tante Desi juga, kita harus sungguh-sungguh mengasihi Tuhan ya. Nanti firman Tuhan juga tentang mengasihi, oke? Sekarang duduk manis, kita akan siapkan hati mau dengar firman Tuhan. Kita nyanyikan lagu, Kuserahkan ya Tuhan seluruh hidupku. Semua nyanyi sungguh-sungguh, matanya ditutup. Nyanyikan dengan segenap hati buat Tuhan. Haleluya. Kuserahkan ya Tuhan seluruh hidupku. Pakailah ya Tuhan, pakailah ya Tuhan Yesus untuk kemuliaan-Mu. Kuserahkan ya Tuhan, kuserahkan ya Tuhan seluruh hidupku, seluruh hidupku. Pakailah ya Tuhan, pakailah ya Tuhan Yesus untuk kemuliaan-Mu. Tuhan Yesus baik, angkat tangan ke atas. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik kepadaku. Haleluya, 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 haleluya selamanya. Haleluya, 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 haleluya selamanya. Yuk semuanya tangannya dilipat. Kita mau berdoa. Ikutin Tante Desti berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat kasih Tuhan, kebaikan Tuhan buat kami semua. Tuhan Yesus, biarlah nyanyian kami boleh
menyenangkan hati Tuhan. Tuhan Yesus, sebentar kami mau mendengar firman Tuhan. Tuhan berkati, biarlah firman Tuhan tertanam di hati kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Ampuni kami semua. Kami siap mendengar firman Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Amin. Ya, anak sekolah minggu, duduk manis, tidak ada yang ribut, tidak ada yang lari-lari, jalan-jalan atau sambil makan minum. Kita mau dengar firman Tuhan berikut ini, saksikan baik-baik ya. Nanti ada pilihannya. Apakah kita mau menjadi seperti ini, seperti ini, nanti kalian saksikan ya. Kita mau saksikan firman Tuhan berikut ini. Tuhan Yesus memberkati. Kita saksikan. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencoba Yesus. Katanya, Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Jawab Yesus kepadanya, Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana? Jawab orang itu, Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kata Yesus kepadanya, Jawabmu itu benar. Perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup. Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, Dan siapakah sesamaku manusia? Jawab Yesus, Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya, dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya, ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya, Rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali. Siapakah di antara ketiga orang ini, menurut pendapatmu, adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, Orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. Kata Yesus kepadanya, Pergilah dan perbuatlah demikian. Puji Tuhan, kita udah saksikan video tentang tayangan. Tadi kisahnya tentang apa? Ya, masih ingat? Ya, orang Samaria yang bermurah hati, yang baik hati. Nah, tadi dikisahkan ada seorang yang lagi berjalan tiba-tiba dia tuh dirampok. Penyamun itu dikatakan adalah penjahat. Wah, dia tuh dirampok habis-habisan sampai mungkin digebukin, dirampok barang-barangnya. Sampai akhirnya dia tergeletak, dia jatuh, dia udah nggak bisa ngapa-ngapain. Tetapi kita lihat apa yang terjadi. Tadi dikatakan ada 3 jenis, ada 3 orang yang melewatinya. Yang pertama yang melewatinya dikatakan adalah imam. Imam itu apa? Imam itu pendeta. Waktu pendeta jalan,
Terus dilihat ada yang tadi itu yang orang yang habis dirampok, terluka. Dia cuma lihat, jalan aja udah nggak mau nolongin. Nah, anak-anak sekolah minggu boleh nggak seperti itu? Ngelihat ada yang terluka, kita nggak mau nolongin? Nggak boleh ya. Selanjutnya yang kedua, dikatakan setelah pendeta ini lewat, ada lagi yang lewat. Lewi. Lewi itu siapa? Lewi itu orang-orang yang suka di gereja. Orang-orang yang suka melayani di gereja. Orang-orang yang ngurus gereja. Nah, itu Lewi. Mereka jalan. Pas Lewi ini lihat, ya ada yang terluka, dia nggak nolongin. Dia malah pergi aja jalan. Dia nggak peduli. Boleh nggak seperti itu? Ada orang yang terluka, kita nggak mau tolongin. Atau mungkin ada yang nangis, jatuh, kita nggak mau tolongin. Boleh nggak? Iya, nggak boleh ya. Yang ketiga, tadi yang ketiga orang apa? Yang terakhir? Ya, orang Samaria. Orang Samaria ini jalan. Orang Samaria itu apa, Tante Desti? Orang Samaria ini adalah orang yang gak percaya sama Tuhan Yesus. Orang yang gak kenal Tuhan Yesus. Tapi waktu orang Samaria ini jalan, orang yang gak kenal Tuhan ini jalan, dia lihat, aduh kasihan. Dia langsung loh, anak-anak sekolah minggu, dia langsung menolong orang ini. Dia langsung naikin ke atas keretanya, ke atas kudanya. Lalu dia pergi ke tempat penginapan. Dia suruh orang penginapan ini ya, tolong dirawat, diobatin, dikasih sembuh. Biar dia tidur di tempat ini. Nih saya bayar uangnya, saya kasih uang buat ngobatin. Nah, baik nggak anak-anak sekolah minggu? Baik. Nah, kita mau belajar. Tadi lagu-lagu kita ya tentang kasih. Tante Desti juga bilang bagaimana Tuhan Yesus itu mengasihi Tante Desti dan mengasihi anak-anak sekolah minggu, yaitu buktinya Yesus disalib. Nah, kita juga sama. Anak-anak Tuhan diajarkan untuk mempunyai yang namanya kasih. Kalau kamu punya kasih, kamu mau nolong orang. Misalnya kamu punya teman lagi main, kamu lagi naik sepeda. Tiba-tiba pas kamu naik sepeda di rumah, tiba-tiba kamu lihat ada yang jatuh. Dia nangis-nangis, gak bisa berdiri. Nah, sebagai anak yang mengasihi Tuhan, anak yang mau bersyukur sama Tuhan, bahkan mengasihi sesama, kamu harus mau menolong. Diangkat, yuk berdiri. Ayo duduk di sini dulu. Bahkan mungkin kamu bisa panggilin rumahnya di mana. Aku panggilin mama kalau rumahnya dekat sama rumah kita. Kalau enggak kamu pulang ke rumah panggil mama. Mama itu ada yang terluka, bantuin. Nah, anak-anak sekolah minggu, di sini kita belajar tentang kasih. Kalian nggak boleh jadi orang yang tidak mengasihi. Ada orang yang misalnya terluka kakinya, misalnya atau tangannya terluka gara-gara jatuh. Kalian nggak mau tolongin, kalian malah bilang puas, gitu. Nah, itu nggak boleh. Anak sekolah minggu harus mau menolong orang lain ya. Kita mau belajar lewat kisah ini. Tuhan Yesus bilang ketika ada orang bertanya, Tuhan, bagaimana supaya aku selamat? Kamu harus mengasihi. Kasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Kasihi juga sesamamu. Sesamamu siapa? Orang tuamu, adik kakakmu, temanmu, bahkan mungkin orang lain yang tidak mengasihi kamu juga harus mengasihi. Ya, anak-anak sekolah minggu, ingat, jangan jadi anak sekolah minggu yang gak mau menolong orang lain. Ya, Tante Desti percaya anak-anak sekolah minggu GPDI Dayakolot adalah anak-anak yang dengar-dengaran. Ya, sekarang kita kembali ke ayat hafalan ya. Kita buka ayat hafalannya Matius 22. Matius 22 ayat 39. Matius 22 ayat 39. Ya, Matius 22 ayat 39. Ya, udah ketemu? Matius 22 ayat 39. Ya, yuk kita baca sama-sama ya yang sudah bisa baca. Matius 22 ayat 39.
Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ulang lagi. Matius 22 ayat 39. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Coba Tante mau tanya, ayat ini Tante jelasin ya. Ada nggak di sini yang mau cubit badannya sendiri? Ada nggak di sini yang mau pukul tangannya sendiri? Nggak mau kan? Nah, sama halnya, kamu juga nggak mau kan mencubit orang lain. Misalnya adik kamu cubit, kakak kamu cubit, kamu pukul. Nah, itu nggak boleh. Kamu mengasihi kakak kamu, adik kamu, teman kamu, bahkan semua orang seperti kamu mengasihi diri kamu sendiri. Kalau kamu tangannya kena pisau sakit kan? Sakit. Nah, kamu nggak boleh. Aku mau jahil, aku mau ambil pisau, aku mau jahilin adik aku biar nanti tangannya terluka. Nah, itu nggak boleh. Jadi kalau kamu harus mengasihi orang lain seperti kamu mengasihi diri kamu sendiri ya. Puji Tuhan, ayat hafalannya dihafal, Matius 22 ayat 39. Ya, jangan lupa, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Oke, anak-anak sekolah minggu? Puji Tuhan, Tante percaya anak-anak sekolah minggu GPD Dayakolot adalah anak-anak yang dengar-dengaran, anak-anak yang rajin, anak-anak yang taat, anak-anak yang setia, dan anak-anak yang mau melakukan firman Tuhan. Puji Tuhan, kita mau akhiri sekolah minggu, kita mau lipat tangan, kita mau berdoa. Semua matanya ditutup, ikutin Tante Desi berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang mengajarkan kami supaya kami menjadi anak-anak yang mengasihi semua orang, bukan hanya mengasihi kakak adik, orang tua, tetapi mengasihi orang lain juga. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman Tuhan yang mengajarkan kepada kami. Terima kasih Tuhan. Tuhan Yesus berkati mama papa, kakak adik, dan saudara-saudara kami. Tuhan Yesus berkati Indonesia supaya pulih dari penyakit corona, sehingga kami bisa sekolah minggu bersama-sama. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Anak-anak sekolah minggu, angkat kedua tanganmu ke atas. Dengarkan Tante Desti, jangan ikutin Tante Desti berbicara. Kalian angkat tangan ke atas, dengarkan baik-baik. Terimalah berkat daripada Tuhan Yesus Kristus tercurah bagi anak-anak sekolah minggu. Tuhan Yesus memberkati anak-anak sekolah minggu, mulai dari saat ini sampai Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Tuhan Yesus berkati kesehatanmu, Tuhan Yesus berkati masa depanmu, Tuhan Yesus berkati cita-citamu, Tuhan Yesus berkati kehidupanmu. Tuhan jadikan engkau menjadi anak yang takut akan Tuhan, anak yang setia dan mengasihi Tuhan, dan bertumbuh di dalam Tuhan. Biarlah penyertaan Tuhan mengalir dalam hidup anak-anak sekolah minggu, mulai dari saat ini sampai Yesus datang kali yang kedua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terimalah berkat dari Allah Roh Kudus. Haleluya, haleluya, amin. Ya, puji Tuhan anak-anak, sekolah minggu sudah selesai. Jangan lupa ya hafalannya dihafal, firman Tuhan yang sudah didengar simpan baik-baik dalam hatimu. Tuhan Yesus memberkati, sampai jumpa minggu depan di rumah. Tetap jaga kesehatan, jangan main-main di luar, tetap makan yang
banyak biar sehat, jangan ngelawan sama orang tua, dengar-dengaran ya. Sampai berjumpa lagi minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.